Halo teman-teman, perkenalkan saya Yohana Tresila Giovania dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana akan mereview sedikit materi tentang teori organisasi. Baik, untuk materi pertama yaitu organisasi dan lingkungannya. Baik, secara sederhana pengertian dari organisasi yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Adapun ciri-ciri dari organisasi, yang pertama yaitu terdiri dari sekumpulan orang, yang kedua memiliki tujuan bersama, yang ketiga memiliki kerjasama, yang keempat memiliki aturan, dan yang kelima memiliki pembagian tugas. Yang ketiga, jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi formal atau legal, contohnya seperti organisasi pemerintahan, perusahaan negara, partai politik, organisasi masyarakat, lembaga internasional atau institusi pendidikan. Yang kedua, organisasi internasional, yaitu organisasi lintas negara yang melibatkan dua atau lebih negara dalam satu tujuan, contohnya PBB. Yang ketiga dikenal dengan istilah hybrid organization, yaitu yang bekerja di sektor publik dan privasi, di mana organisasi jenis ini juga melaksanakan tugas publik namun juga mengembangkan aktivitas untuk mencari keuntungan. Keempat, organisasi informal atau voluntary association, yaitu organisasi yang terdiri dari relawan yang memiliki tujuan tertentu, misalnya komunitas, forum, fanbase, atau klub tertentu. Kelima, ada istilah organisasi yang bergerak secara rahasia atau ilegal, misalnya seperti organisasi kriminal, secret society, atau organisasi pemberontakan. Berikut lingkungan organisasi, di mana pengertiannya adalah segala aktivitas atau komponen yang mempengaruhi input, output, eksistensi, pendapatan, dan keberlangsungan organisasi, baik pengaruh dari dalam organisasi ataupun pengaruh dari luar organisasi. Adapun faktor-faktor dari lingkungan yang mempengaruhi organisasi, yang pertama faktor eksternal, yang dimana di dalamnya terdiri dari pesaing, para langganan, tenaga kerja, lembaga keuangan, atau instansi pemerintah. Yang kedua, faktor lingkungan internal yang terdiri dari pekerja atau karyawan, dewan komisaris, dan pemegang saham. Hubungannya yaitu organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal di mana dia berada, sehingga mengharuskan manajer memperhatikan fenomena yang terjadi pada lingkungan organisasi. Untuk materi kedua yaitu perubahan organisasi, yang artinya proses perubahan yang terjadi di dalam atau di luar organisasi pada tingkat individu atau kelompok yang terjadi secara bertahap dan kontinu dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi. Lalu penyebab perubahan organisasi yang pertama yaitu faktor internal, di mana perubahan ini terjadi karena adanya konflik atau permasalahan internal seperti perubahan tujuan, perubahan jumlah personil, menurunnya semangat kerja. Yang kedua, faktor eksternal, perubahan organisasi yang disebabkan oleh faktor dari luar organisasi seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, tindakan pesaing. Dalam perubahan organisasi tentu ada penghalang perubahan tersebut, yaitu pihak-pihak yang secara pasif menentang perubahan dikarenakan merasa enggan atau cukup puas dengan kondisi yang ada. Adapun aktor perubahan dalam organisasi yaitu yang pertama agen perubahan, yang kedua manajer perubahan, yang ketiga fasilitator perubahan, yang keempat penghalang perubahan, dan yang kelima penentang perubahan. Materi ketiga tentang budaya organisasi. Budaya organisasi berarti karakteristik yang berisi norma dan nilai perilaku yang berada di dalam organisasi dan digunakan sebagai tuntunan dalam berperilaku serta membedakannya dengan kelompok lain. Fungsinya yaitu yang pertama meningkatkan rasa kepemilikan, alat untuk mengorganisir, meningkatkan kekuatan organisasi, mengontrol perilaku, mendorong kinerja anggota, menentukan tujuan organisasi. Adapun karakteristik dari budaya organisasi, yang pertama inovasi dan berani mengambil resiko, yang kedua perhatian terhadap detail, yang ketiga orientasi hasil. Maksudnya perusahaan atau organisasi lebih berorientasi pada hasil atau pencapaian target karyawannya. Yang keempat orientasi orang, yang kelima orientasi tim, yang keenam agresivitas. Jadi dalam budaya organisasi, agresivitas adalah suatu kondisi di mana setiap anggotanya cenderung lebih kompetitif dan agresif.
Yang ketujuh, stabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki suatu organisme, populasi, komunitas, atau ekosistem untuk menghidupi dirinya sendiri atau meredam sejumlah gangguan maupun tekanan dari luar. Materi yang kelima, mengelola sumber daya manusia atau SDM dalam organisasi. SDM merupakan individu yang produktif dan bekerja sebagai penggerak organisasi dan menjadi aset yang penting dalam organisasi. Lalu tips mengelola SDM yang efektif yaitu yang pertama, berani mengemban tanggung jawab, yang kedua, dapat dipercaya, yang ketiga, mampu memahami dan mengimplementasikan keinginan atasan, yang keempat, memiliki pemikiran kreatif, dan yang kelima, berpandangan luas, tanggap terhadap situasi. Materi yang kelima yaitu kelompok dan komite dalam organisasi. Pertama yaitu pengertian kelompok, yaitu sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama dan saling berinteraksi satu sama lain. Ciri-ciri kelompok antara lain mempunyai anggota antara 2-25 orang, terjadi proses interaksi interpersonal di dalamnya, adanya perasaan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama, adanya pembatasan tertentu dalam kelompok yang diwujudkan dalam norma yang mengatur perilaku anggotanya, serta ada pembagian status dan peran. Baik, yang kedua, pengertian komite, yaitu sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu, terutama dalam hubungan pemerintahan. Organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan dengan pluralistik manajemen. Untuk jenis-jenis komite yaitu komite eksekutif dan komite staf, komite formal, informal, permanen, dan temporer. Sebab digunakannya struktur komite, yang pertama, merupakan forum untuk saling bertukar pendapat antara para anggota sehingga sifatnya demokratis. Yang kedua, sebagai alat koordinasi. Ketiga, dapat dipergunakan sebagai alat untuk menampung semua jenis informasi. Keempat, alat untuk konsolidasi wewenang. Kelima, alat yang sangat berharga untuk pemusatan wewenang dalam penyusunan rencana program. 6. Pertimbangan dan keputusan kelompok lebih baik daripada pertimbangan atau keputusan yang diambil secara perorangan. Ketujuh, meningkatkan motivasi melalui partisipasi aktif. 8. Meningkatkan pengawasan karena komite dapat berhubungan langsung dengan para pelaksana. Dan yang kesembilan, komite lebih fokus pada keahlian. Baik, sekian saja review singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.